Bab 283, Kemitraan yang Saling Menguntungkan. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Inilah mengapa Anda membutuhkan barang-barang mahal. Pemabuk itu menekankan saat gelas itu menghantam meja bar dengan bunyi. Ayolah, nak, ambil teguk. Petik 2. Aku memelototi laki-laki tua beruban dengan cairan karamel mengalir di sisi tubuhnya. Mulut dan kejenggotnya dan bertanya-tanya bagaimana saya bisa berakhir dalam situasi ini. Setelah pemabuk, yang memperkenalkan dirinya sebagai Alarik, menyela saya di perpustakaan dan bertanya dari benua mana saya berasal, saya segera menyeretnya keluar untuk beberapa jawaban. Alarik menolak untuk mengatakan apa-apa lagi tanpa imbalan apapun. Lihatlah, alkoholik menginginkan alkohol. Dia kemudian membawa saya ke tempat favoritnya, yang secara mengejutkan kelas atas untuk pria yang bahkan tidak memakai sepatu. Kami telah berada di sini sejak itu, duduk di sudut gelap meja bar jauh dari pelanggan lain yang tersebar di seluruh bar. Menghembuskan nafas yang tajam, aku mengangkat gelasku sendiri dan meneguk rum. Luka bakar yang halus menyapu mulut dan tenggorokanku, diikuti dengan gelombang rasa manis dan ek yang tertinggal di lidahku. Di sana, bahagia, aku menantang saat si pemabuk melambaikan tangannya ke bartender untuk mengisi ulang. Saya akan lebih senang jika Anda memesan seluruh botol, kata lelaki tua itu sambil menyenggol. Bagaimana dengan ini? Saya mengambil gelas isi ulang di depannya dan mulai menuangkan rum ke wastafel di sisi lain. Tidak, Alarik menarik saat dia menarik lenganku, yang membuatku semakin menumpahkan rum. Baik. Saya meletakkan gelas setengah kosong itu kembali di depan orang yang dengan cepat mengambilnya dari jangkauan saya. Bajingan sakit macam apa yang membuang rum bagus, gerutunya. Mengangkat alis sepertinya menyampaikan pesan bahwa aku tidak lagi ingin menghiburnya. Kamu lihat, Alarik berbisik secara misterius saat dia mencondongkan tubuh di dekatnya. Saya memiliki lambang yang memberitahu saya bahwa Anda bukan dari sini. Aku menatap orang tua itu dengan datar. Dia mengedipkan mata, hanya bercanda. Kekesalan saya berubah menjadi kemarahan. Saya seharusnya tahu bahwa pecandu alkohol ini hanya main-main dengan saya. Aku berdiri untuk pergi ketika pemabuk itu berbicara lagi. Aku tidak butuh sihir untuk memberitahuku itu. Dia memutar matanya secara dramatis. Siapapun dengan setengah otak akan bisa mengetahui apakah mereka menghabiskan waktu untuk mengawasimu. Anda sedang menonton saya, tanyaku, duduk kembali. Hanya karena kamu menonjol seperti jempol yang sakit. Anda membawa diri Anda sendiri seperti seorang pejuang berpengalaman, tetapi tubuh Anda dan kulit Anda yang sempurna menunjukkan bahwa Anda adalah seorang bangsawan, kastor, pelajar, atau ketiganya. Alarik menghabiskan rum di gelasnya sebelum melanjutkan, seolah-olah itu tidak cukup aneh, kamu terlihat dan bertingkah seperti turis yang berkunjung dari tempat yang jauh. Dia melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah saat dia memeriksaku dengan tatapan biasa. Anda adalah kumpulan inkonsistensi yang berjalan. Sekarang jika Anda berada di dominasi yang lebih cenderung militer atau politik seperti Vekor atau Central Dominion, saya akan menaruh uang saya yang tidak ada untuk Anda di borgol dalam waktu kurang dari sehari. Petik 2. Aku mencemooh. Jadi mengapa saya tidak menimbulkan kecurigaan sampai sekarang? Oh, mungkin begitu, renungnya. Kecurigaan, rasa ingin tahu, minat, semua hal di atas. Hanya saja Etril selalu menjadi pusat beragam pelancong sehingga hal terburuk yang mereka lakukan adalah bertanya-tanya dan menilai secara diam-diam. Petik 2. Setelah mengamati pendirian kami lebih hati-hati, saya kembali ke Alarik. Mengasumsikan apa yang Anda katakan benar, apa alasan Anda membuat diri Anda dikenal? Aku merendahkan suaraku menjadi nada yang lebih mengancam. Apa kau tidak memikirkan kemungkinan aku akan menyingkirkanmu? Di tempat ini, di mana ada saksi? Tanyanya, mengedipkan matanya. Percayalah, nak, jika saya ingin menyerahkan Anda, saya akan melakukannya dari jarak yang aman, tapi apa manfaatnya bagi saya? Petik 2. Permisi, aku menyela. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari menyerahkan Anda. Alarik berhenti, membungkuk lebih dekat untuk efek dramatis. Jika aku harus, katakanlah, tolonglah, aku yakin kita bisa membuat kesepakatan. Aku mendengus, menggelengkan kepala. Saya pikir Anda sudah minum terlalu banyak. Lagi pula, saya tidak punya banyak uang. Petik 2. Oh, saya tidak meragukan itu, dia setuju. Tapi saya bisa mengenali tiket emas saat berkibar di wajah saya. Saat ini, saya mulai merasa tidak nyaman, takut orang-orang akan mendengarnya. Alarik pasti menyadarinya karena dia melambaikan tangannya untuk memecat. Bersantai, saya telah menghalangi suara di sekitar kami sehingga tidak ada yang mendengar apapun yang kami katakan. Petik 2. Itukah sebabnya Alarik memberi isyarat untuk mengisi ulang alih-alih meminta satu? Kecewa pada diriku sendiri karena gagal untuk memperhatikan dan frustrasi karena kurangnya persepsi mana yang menghalangi aku dalam kasus-kasus seperti ini, aku menghela nafas. Jadi kamu mengatakan itu meskipun kamu berpikir. Tahu, dia mengoreksi. Pikirkan, bahwa saya bukan dari sini, saya menekankan. Kamu lebih suka mencoba dan membuat kesepakatan denganku daripada menyerahkanku. Dia menatapku dengan mata mengantuk. Apakah itu sangat aneh? Hanya saja orang-orang dari kota ini tampaknya sangat menghormati penguasa tertinggi, kataku.
Apa hubungannya rasa hormat atau tidak hormat saya terhadap Fritra dengan membantu seorang pengungsi? Dia menyindir. Baik, aku setuju. Mari kita asumsikan bahwa kecurigaan Anda benar. Apa yang bisa Anda berikan kepada saya dan apa yang sebenarnya Anda inginkan sebagai imbalan? Petik 2. Kamu seorang ascender, atau setidaknya kamu mencoba untuk menyamar sebagai salah satunya, kan? Dia bertanya. Bagaimana kamu tahu? Penginapan yang kau tinggali sebagian besar melayani para pendaki yang berkunjung karena ada ruang kenaikan di kota ini, jawabnya meremehkan. Sekarang, ke baris pertanyaan pertama Anda. Saya akan membantu Anda berbaur sehingga Anda tidak terlihat seperti troll lapis baja yang berbelanja di alun-alun kota, tanpa pertanyaan. Petik 2. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Saya menggema, tertarik. Terus terang, saya tidak peduli siapa Anda, jawabnya sambil memutar-mutar cairan karamel di gelasnya. Bukan itu, aku juga akan membantu melatihmu untuk naik. Petik 2. Aku menatap pria yang mabuk, yang seluruh wajahnya memerah dan matanya hampir tidak bisa fokus pada satu hal selama lebih dari beberapa detik. Mengapa? Nah, kamu harus menjadi seorang ascender yang sukses agar dapat menghasilkan banyak uang untukku, kan? Dia mencemooh. Minuman beralkohol yang baik tidak murah, loh. Memang, saya tertarik dengan tawarannya. Tatapan aneh yang saya tarik semakin sering selama beberapa hari terakhir. Dan kota Aramor bahkan dianggap sebagai salah satu kota paling beragam menurut sebuah buku yang pernah saya baca. Jadi yang kamu inginkan hanyalah uang. Saya sudah konfirmasi. Berapa tepatnya? 60% dari semua penghasilan Anda di Reliktem serta segala bentuk promosi tambahan atau kemenangan yang Anda peroleh saat Anda berada di permukaan juga, jawabnya seolah-olah dia telah menetapkan angkanya bahkan sebelum kami duduk. Saya ternganga. 60%. Hei, saya mencabut diri saya dari rumah tercinta dan bepergian dengan Anda sambil menawarkan bimbingan saya. Petik 2. Kamu punya rumah di sini. Aku mengangkat alis. Konten bersponsor. Alarik terbatuk. Kota adalah rumahku. Aku memutar mataku. Jadi tidak ada rumah. Jangan cengeng, nak. Selain itu, Stormcove Academy mengambil sekitar 30% dari keuntungan lulusan yang mereka peroleh dari penjualan penghargaan atau materi berharga lainnya yang hanya ditemukan di Reliktom selama 5 tahun pertama setelah lulus. Dan persentase itu bahkan lebih tinggi di Vekor, Seklar dan Central Dominion, dia membocorkan sebelum memberiku ekspresi polos. Tapi karena kamu dari Alakria, kamu sudah tahu itu, kan? Saya sebenarnya tidak tahu. Sama seperti informasi lainnya tentang Alakria yang saya ketahui, itu terdiri dari informasi yang saya ambil di sana-sini dengan menguping percakapan atau mengajukan pertanyaan seperti yang saya alami di Maerin. 40%, saya membalas setelah jeda singkat. Setuju, jawabnya segera. Aku mengangkat alis sementara Alarik dengan cepat meraih tanganku dan menjabatnya. Stormcove hanya memungut bayaran 5% sementara Akademi Ascender paling bergengsi pun memungut 20%, katanya sambil mengedipkan mata padaku. Bajingan ini. Terlepas dari tipuannya, itu menyoroti betapa saya membutuhkan bantuan di luar Reliktom jika saya tidak ingin menarik perhatian. Maukah kamu ikut denganku saat naik? Saya bertanya. Kamu gila. Tentu saja tidak. Alarik tergagap. Apakah ini terlihat seperti tubuh yang cocok untuk tempat terkutuk dewa itu? Aku mengangguk. Akan lebih mudah seperti itu. *** Anda membaca di https://webnovelonline.com***. Uang bukanlah sesuatu yang saya serakah. Itu adalah relik yang saya butuhkan dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa saya simpan di rune dimensional saya. Bahkan jika pelatihan pendakian Alarik sama sekali tidak berguna, selama dia bisa membantuku menyesuaikan diri dengan gaya hidup Alakrian tanpa mengintipku, itu akan sia-sia. Aku tidak mempercayai pemabuk ini tapi setidaknya niatnya terus terang. Saya mempercayai keserakahan manusia lebih dari kebaikan, dan jika dia memiliki motif tersembunyi lainnya, ya, semoga tidak sampai seperti itu. Jika ya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghapusnya sebagai ancaman. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Kamu sudah selesai introspeksi. Alarik menyela, memegang sebotol minuman keras baru di tangannya. Apa itu? Aku menunjuk botol itu. Oh ini. Dia menyeringai lebar. Uang muka. Saya menahan keinginan untuk membenamkan wajah saya di tangan saya. Dari semua jenis orang di luar sana, bagaimana saya bisa terjebak dengan Regis versi alkoholik? Tiba-tiba, Alarik melompat dari kursi barnya, tersandung untuk mendapatkan keseimbangan sebelum menoleh ke arahku. Pokoknya, kita harus bergerak. Banyak hal yang harus dilakukan dan kami terik. Petik 2. Setelah membayar bartender dengan runekat saya mengikuti penasihat baru saya yang tidak stabil. Urutan pertama bisnis kami adalah meluruskan cerita saya, demikian dia menyebutnya. Untuk melakukan ini, kami kembali ke penginapan saya. Ketika saya membuka pintu untuk melihat Regis menunggu di pintu masuk, saya tidak tahu apa yang diharapkan dari Alarik. Baik anjing aeterik maupun pria pemabuk itu saling memandang dalam diam selama 1 menit, seolah masih memproses apa yang sebenarnya mereka lihat. Tanpa diduga, Alariklah yang terhuyung-huyung ke arah serigala ungu hitam dan menyala-nyala dan menepuk kepalanya. Anjing yang baik, di sana, Aye, Alarik mengoceh saat Regis menoleh padaku, menatapku dengan bingung.
Tidak apa-apa, aku menghibur. Pria mabuk ini akan bekerja dengan kita untuk saat ini. Konten bersponsor. Ah, baiklah kalau begitu. Ada apa, Pak Tua? Petik 2. Itu berbicara. Alarik tersentak, tersandung di belakangku untuk digunakan sebagai perisai. Kasar sekali. Aku bukan, itu. Aku adalah, dia. Regis kemudian memiringkan kepalanya ke arahku. Atau apakah aku, dia? Dengan seringai ke arah Regis, aku berkata, apakah gender penting untuk senjata perkasa seperti dirimu? Aku adalah, dia, Regis memutuskan sementara Alarik terus menggumamkan kutukan pada dirinya sendiri tentang bagaimana dia menyesali semua ini. Begitu saya bisa menyeret penasihat mabuk saya ke dalam penginapan, saya mulai menjelaskan situasi saya dengan banyak detail dihilangkan. Alarik sendiri mengatakan dia tidak tertarik dengan masa laluku. Dia hanya membutuhkan cukup banyak bahan untuk menghasilkan sebuah cerita. Oke, Gray, Anda melakukan pekerjaan dengan baik tidak memberitahu orang nama darah Anda. Itu jauh lebih penting daripada namamu yang diberikan, dia mengakui sementara matanya terus melesat di antara aku dan Regis. Hal pertama yang pertama, saya tidak tahu bagaimana Anda cukup mengenal Denoir sehingga mereka bersedia memberi Anda belati ini. Pinjam, saya mengoreksi. Meminjamkan, terserah, Alarik menepis. Yang penting kamu tidak mengikat dirimu dengan High-Blood Denoir. Meskipun pasti akan mengeluarkan Anda dari beberapa situasi yang sulit, itu juga akan menarik terlalu banyak perhatian, terutama setelah kita tiba di kota-kota besar. Petik 2. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Aku menatap belati putih di tanganku. Tanpa ini, saya tidak memiliki identitas di sini. Disitulah saya masuk, jawab Alarik. Saya memiliki kenalan yang merupakan pengrajin ulung yang mampu menempa identitas Anda. Anda akan menjadi keponakan saya yang saya ambil di bawah sayap saya karena Anda tidak ingin mengikuti ayah Anda dalam bisnis pedagang. Petik 2. Anda kebetulan memiliki teman seniman ulung yang bisa memalsukan identitas. Saya membongkar, curiga. Berhasil, ya, tapi dibayar sangat rendah, dia terkekeh. Dua klien memberinya lebih banyak emas dari sisi bisnis ini daripada gaji setahun yang dia dapatkan di laboratorium mewah tempat dia bekerja di Seklar. Aku mengerutkan kening. Seklar, bukankah itu wilayah selatan? Petik 2. Bersantai. Dia memiliki tempus warp yang berlabuh di kota ini, jawabnya, meneguk dari botol alkohol yang baru dibeli. Ngomong-ngomong, aku perlu tahu lebih banyak tentang kemampuanmu. Berapa banyak yang akan kau katakan padanya? Regis bertanya dalam hati. Cukup untuk memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Generasi yang ditingkatkan, kekuatan, kecepatan, saya menulis. Bagaimana bertambahnya, dan tidak ada elemen. Kalau begitu kau benar-benar seorang striker. Petik 2. Sangat bertambah, kataku dengan percaya diri. Tidak ada elemen, dan jika Anda bertanya apakah saya memiliki mantra jarak jauh, belum. Apakah kamu pernah mendaki sebelumnya? Dia bertanya sambil tenggelam dalam pikirannya. Sekali saja, aku mengakui. Alarik mengangguk, tidak terpengaruh. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Seberapa besar grup yang Anda ikuti? Petik 2. Aku memiringkan kepalaku. Itu hanya aku. Hanya kamu, ulang Alarik perlahan, mengangkat alis. Saya bekerja sama dengan beberapa orang lain di zona konvergensi, tetapi kami berpisah setelahnya, saya menjelaskan, tidak yakin apa yang dia pikirkan ketika dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Apa yang tidak saya duga adalah pemabuk tua itu mulai tertawa gila. Regis dan aku bertukar pandang dan teman Lupinku memutar cakar di samping kepalanya. Saya tidak gila, bentak Alarik, meneguk lagi dari botolnya. Saya diizinkan untuk bahagia. Dia menatapku seperti aku terbuat dari permata. Tidak setiap hari kau mendapatkan emas seperti ini. Seorang striker yang mampu tidak hanya bertahan di reliktem tetapi juga telah cukup jauh untuk mencapai zona konvergensi. Petik 2. Mungkin sebaiknya kau mengurangi alkoholnya, aku memperingatkan, tapi sebelum aku bisa mengambil botolnya, Alarik memasukkan botol itu ke dalam celana kotornya. Jangan berani-berani, nak. Dia menyempitkan matanya yang merah. Singkirkan ini dariku dan aku akan menjadi tidak berfungsi dan masih banyak yang harus dilakukan. Mendorong dirinya sendiri dari tanah, dia berjalan terhuyung-huyung menuju rekanku. Bagaimana kau bisa menyembunyikan rekanmu ini? Dia bertanya, mempelajari Regis. Saya berharap dia menarik perhatian, terutama di bagian ini. Saya biasanya hanya bersembunyi di dalam dirinya, jawab Regis menggantikan saya, menunjukkan dengan melompat dan menghilang ke dalam tubuh saya. Alarik hanya menatapku untuk beberapa saat, membuka mulutnya pada satu titik hanya untuk menutupnya kembali. Dia mengulanginya beberapa kali sebelum memutuskan untuk meneguk rumnya lagi. Aku bahkan tidak akan bertanya. Cukup, pastikan bahwa saat rekan Anda. Regis, potongku. Namanya Regis. Pemabuk tua itu memberi isyarat dengan megah sambil memutar matanya. Pastikan saja Regis tidak berbicara di depan Ascenders lainnya. Jadi tidak apa-apa untuk bertarung bersama putri di sini. Regis bertanya sambil menyelinap keluar dari wujudku. Dia tampak agak bersemangat dengan gagasan itu. Saya tidak mengerti mengapa tidak. Ada beberapa emblem dan regalias yang terdokumentasi di mana elemen-elemennya berbentuk binatang. Alarik mengangkat bahu. Panggilan itu, bagaimanapun,
pada dasarnya hanyalah boneka animasi yang dapat diprogram sebelumnya dengan serangkaian instruksi tertentu sehingga tidak berbicara dan yang terbaik adalah tidak tinggal di luar selama itu. Ya, Regis berteriak. Tidak perlu lagi memutar-mutar ibu jari metaforis saya sambil menonton putri bersenang-senang. Sekarang, Alaric menyatakan, karena aku memiliki jadwal dasar, ayo pergi ke tujuan pertama kita. Yang mana? Saya bertanya. Kami perlu mendapatkan beberapa pakaian baru untukmu, si pemabuk bernyanyi sambil memutar-mutar ceroboh untuk menunjukkan maksudnya. Jika kamu berbicara tentang baju besi untuk pendakian, aku sudah. Bah, bukan itu, dasar Wogard, bentak Alaric. Apa dia baru saja memanggilku Wogard? Saya tidak tahu apa artinya itu tetapi saya cukup yakin itu adalah penghinaan. Ingat seluruh ceramah saya tentang Anda menjadi kumpulan inkonsistensi yang berjalan. Alaric melanjutkan, berjalan menuju pintu dengan gaya berjalannya yang goyah namun mengejutkan dengan lincahnya. Saat ini, kamu terlihat seperti pangeran yang kabur yang mengira dia menyamar dengan mengenakan pakaian lusuh. Anda sebenarnya akan kurang menarik perhatian jika Anda hanya melihat bagian dari darah kaya. Petik 2. Aku mengerutkan kening pada gagasan terlihat seperti salah satu burung merak berwarna-warni yang mondar-mandir di jalanan. Tidak bisakah aku terlihat lebih lusuh seperti orang biasa? Saya akan merasa lebih nyaman seperti itu. Petik 2. Tidak, katanya dengan datar. Wajahmu terlalu mencolok. Wajahku terlalu mencolok. Aku menggema dengan lembut. Sangat menjengkelkan, gerutunya. Jika aku terlahir dengan wajah seperti itu, aku akan merayu seorang wanita kaya darah tinggi dan mandi dengan rum manis setiap malam. Regis mencibir sementara Alaric terus bergumam pelan tentang delusinya. Baiklah, mari kita selesaikan ini, desisku, mengikuti Alaric keluar dari kamar kami saat Regis menghilang kembali ke tubuhku. Tapi apa setelah itu? Kamu, keponakanku sayang, pemabuk itu menepuk punggungku, akan mengambil penilaian ascendermu dan mulai memberi pamanmu sejumlah uang.